Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan analisis laporan keuangan pada PT Akasa Wira Internasional. Perkembangan teknologi menuntut manajer dan pihak terkait untuk menganalisis informasi keuangan secara lebih mendalam dan akurat guna memahami kondisi perusahaan saat ini. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategi. Angka-angka dalam laporan keuangan memerlukan analisis sistematis agar menjadi kinerja informasi yang bermakna untuk mengevaluasi kondisi finansial dan kinerja perusahaan. Analisis keuangan yang umum digunakan ada di 4 cara. Di antaranya analisis rasio keuangan, analisis tren atau time series, analisis horizontal dan vertikal, dan metode DuPont. Pemahaman mendalam terhadap metode dan interpretasi analisis laporan keuangan sangat penting bagi semua pihak dalam dunia bisnis untuk mengambil keputusan dan strategi. Perusahaan Akasa Wira Internasional ini didirikan pada tanggal 6 Maret 1985 dengan nama awal PT Alfindo Putra Setia. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Alfi Gunawan, seorang pengusaha muda yang melihat peluang dalam industri air minum dalam kemasan di Indonesia. Pada era 1980-an, melalui PT Alfindo Putra Setia, Alfi memulai produksi dan pemasaran merek air minum dalam kemasan pada tahun 1986. PT ini dengan kode saham ADES telah melaksanakan penawaran umum pada saham di tanggal 13 Juni 1994 dengan harga saham 3.850 dengan jumlah saham yang dilepas 15 juta ditawarkan kepada publik dan 23 juta saham dimiliki oleh pendiri. Total saham yang terdaftar ada 38 juta presentase. Saham yang dilepas ke publik 39,47% dengan underwriting PT Pentasena Antasentoso. Model bisnis dari PT Akasawira Internasional ini adalah mengadopsi strategi diverifikasi produk untuk memperluas portofolio dan mengurangi ketergantungan di satu segmen pasar. Perusahaan ini mengoperasikan 3 lini bisnis yang utama, yaitu air minum dalam kemasan, industri makanan dan minuman, kosmetik, perawatan, dan kecantikan. Resiko bisnis dari PT Akasawira Internasional ini adalah dipengaruhi oleh berbagai resiko. Di antaranya ada resiko keuangan, resiko produk, terdiri dari resiko kredit, resiko mata uang asing, resiko suku bunga, resiko likuiditas, dan resiko harga. Nah, dari beberapa jenis resiko di atas, resiko terbesar yang akan dialami oleh perusahaan ini adalah resiko keuangan dan risiko produk, karena risiko keuangan dan risiko produk ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perusahaan karena menjadi tolak ukur sebuah perusahaan untuk keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. PT Akasawira Internasional ini juga sudah membuat bagian direksi untuk mengkaji dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko. Perusahaan ini senantiasa mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko kredit yang dapat diterima masing-masing pelanggan dengan melakukan review secara berkala terhadap pembayaran oleh pelanggan dan lebih selektif pemeliharaan bank dan institusi keuangan. Analisis industri pada PT ini, kegiatan dari perusahaan ini adalah industri air minum dalam kemasan, industri minuman ringan, industri makanan, dan industri kosmetik. Perusahaan ini berfokus pada 3 lini bisnis yang akan dikembangkan dan untuk ditambah pasar sahamnya.
PT Akasawira Internasional ini produknya perusahaan merupakan produk konsumen yang berupa makanan, minuman, dan kosmetik, yang di mana bahan bakunya cukup mudah diperoleh dari pemasok dalam negeri. Saat ini ada 93% pemasok bahan pendukung produksi perusahaan merupakan pemasok lokal, sehingga rantai pasokan ini dapat membantu secara tidak langsung. Saat ini perusahaan memiliki 884 pemasok nasional. Kompetitor yang selanjutnya ada kompetitor dari PT Akasawira ini. Nah, merupakan produksi industri yang bergerak pada bidang primer yaitu makanan, minuman, dan perawatan. Nah, dalam lini bisnis ini memiliki dua level kompetitor, yaitu ada di level nasional dan di level internasional. Nah, yang pertama ada di level nasional. Yang di level nasional ada perusahaan Aqua dan PT Sariguna Primatirta. Nah, dua perusahaan ini sama halnya bergerak pada bidang bisnis air minum dalam kemasan dengan nama brand Aqua dan Cleo. Nah, perusahaan dua ini menjadi salah satu kompetitor besar dalam level nasional karena dari nama brandnya sudah hampir tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua ada kompetitor dari level internasional. Nah, di sini terdapat perusahaan Covin dan Markotech. Nah, perusahaan Covin ini merupakan kompetitor pada level internasional dengan ini bisnis yaitu industri minuman. Nah, seperti berbagai macam merek-merek minuman yang diolah dalam perusahaan ini. Nah, yang kedua ada Markotech, merupakan kompetitor perusahaan pada level internasional dalam bidang produk alat kosmetik dan produk kosmetik dalam luar negeri. Dalam situasi saat ini, PT Akasawira Internasional telah berhasil mengimplementasikan beberapa strategi kunci guna meningkatkan kinerja keuangan di tengah ketidakpastian kondisi global. Perusahaan menyadari pentingnya beradaptasi dengan perusahaan perilaku bisnis sejak munculnya bisnis digital. Selanjutnya, ada kondisi keuangan pada PT Akasawira Internasional. Nah, secara tahunan memperlihatkan bahwa pada tahun 2024 pendapatan perusahaan mencapai 1,96 triliun atau sama dengan meningkat 28,25% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,53 triliun. Nah, pertumbuhan pendapatan ini didukung strategi ekspansi, distribusi, dan inovasi produk efektif. Pada kuartal terakhir yang tercatat pendapatan bersih PT Akasawira Internasional ini mencapai 568,92 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 22,73% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan produk utama seperti minuman, dalam kemasan, dan kosmetik. Pertumbuhan laba perusahaan ini menampilkan secara visual grafik belakang dan dapat disesuaikan dengan rentan waktu analisis yang diinginkan. Dalam laporan keuangan terlihat pada tahun 2022 laba bersih PT Akasa Wira Internasional ini berada di kisaran 365 miliar. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 395,8 miliar, mencerminkan pertumbuhan sebesar kurang lebih 8,45% dari tahun ke tahun. Meskipun peningkatannya moderat, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu menjaga profitabilitas di tengah tekanan biaya dan kompetisi pasar. Pertumbuhan laba ini berlanjut secara kuartalan berdasarkan data kuartal yang pertama tahun 2024. Laba bersih PT ini tercatat sebesar 126,5
4,4 miliar, meningkat sekitar 25% dibandingkan kuartal pertama pada tahun 2023 yang berada di kisaran 101 miliar. Pertumbuhan kuartalan yang signifikan ini mengidentifikasikan adanya perbaikan dalam efisiensi operasional dan kinerja penjualan yang lebih agresif jika dibandingkan dengan pendapatan yang juga naik lebih dari 20% pada periode yang sama. Terlihat bahwa perusahaan ini mampu menjaga margin laba pada tingkat yang lebih stabil. Nah, sekian paparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.